Tribun News Today. Tribun News Today untuk hari ini bersama saya Delta Gonzales. Kemendikbudristek menyambut positif dorongan bagi pelaksanaan PTM terbatas yang diberikan Presiden RI Joko Widodo saat meninjau vaksinasi COVID-19 untuk pelajar yang digelar di SMP Negeri 3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 19 Agustus. Menurut Nadiem Makarim, Jokowi telah mengimbau agar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dapat dilaksanakan di wilayah PPKM level 1 hingga 3. Berdasarkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terbaru, PTM terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1 hingga 3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1 hingga 3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam surat keputusan bersama 4 menteri. Saat ini vaksinasi bagi anak baru diperuntukkan bagi anak berusia 12 hingga 17 tahun dengan vaksin Sinovac. Kemendikbudristek mendukung Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang melaksanakan vaksinasi massal bagi peserta didik yang sudah dapat divaksinasi sesuai ketentuan. Selain itu, Kemendikbudristek saat ini juga tengah merencanakan adanya sentra vaksinasi untuk mempercepat pemberian vaksinasi bagi pelajar. Thailand telah melewati angka 1 juta kasus infeksi virus corona pada hari Jumat. 97% diantaranya tercatat dalam 5 bulan terakhir. Ini terjadi saat negara itu berjuang mengatasi salah satu capaian kasus COVID-19 paling parah di kawasan Asia. Dikutip dari laman Reuters, pihak berwenang Thailand pada hari Jumat melaporkan 19.851 kasus dan 240 kematian. Sehingga total kasus infeksi yang dikonfirmasi melewati angka 1 juta dan kematian mencapai 8.826. Sebelumnya, Thailand telah mengendalikan sebagian besar kasus dan hanya menerapkan aturan pembatasan sosial untuk sebagian wilayah. Hingga akhirnya negara itu diserang oleh varian Alpha yang mematikan pada April lalu diikuti munculnya varian Delta. Mirisnya, kemunculan dua varian itu tidak diimbangi dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Karena di Thailand, hanya sedikit warganya yang telah divaksinasi. Pejabat kesehatan negara itu pun bergegas menopang pasokan vaksin, karena hanya 8,3% dari 66 jutaan populasi yang telah divaksinasi. Untuk kabar seleb, Tribuners, presenter Vicky Prasetyo menceritakan sang istri, Kalina Oktarani, mengalami pendarahan. Kini Kalina tengah mengandung buah cintanya dengan Vicky Prasetyo. Kalina mengalami pendarahan saat usia kehamilan menginjak 11 minggu. Vicky Prasetyo mengungkapkan Kalina mengalami pendarahan saat berada di rumah pada Rabu 18 Agustus. Setelah berkonsultasi dengan Dr. Boyke, Kalina berniat melakukan pengecekan langsung di rumah sakit. Namun, Kalina kembali mengalami pendarahan lagi pada Kamis 19 Agustus. Disebutkan oleh Vicky, pendarahan Kalina yang kedua ini lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ketika pulang dari rumah sakit, Kalina sempat menangis saat mengungkapkan kondisi kandungannya kepada Vicky. Dokter mengatakan jantung calon buah hatinya itu lemah, hingga menyebutkan soal kemungkinan hidup calon anaknya ini kecil. Tribuners, seorang anggota timnas sepak bola Afghanistan tewas setelah mencoba berpegangan pada pesawat militer Amerika Serikat. Dilansir oleh Al Jazeera, pesepak bola itu dilaporkan mencoba menyelendup di pesawat militer AS di bandara di Kabul. Dia adalah Zaki Anwari, 19 tahun, yang dilaporkan pernah menjadi tim nasional sepak bola Afghanistan. Direktorat Jenderal Pendidikan Jasmani dan Olahraga Afghanistan mengonfirmasi kabar ini. Dalam pernyataan yang disuarakan di Facebook, Direktorat Jenderal Olahraga dan Pendidikan Fisik Afghanistan memberi penghormatan bagi Zaki. Dilansir BBC Kamis 19 Agustus, salah satu netizen menyebutkan kepergian pesepak bola 19 tahun ini sangatlah menyesakan. Ribuan warga Afghanistan mencoba keluar dari negara sejak Taliban menduduki ibu kota Kabul pada Minggu 15 Agustus lalu. Sejumlah video dan foto pada Senin lalu menampilkan kepanikan warga berebut masuk ke dalam pesawat Angkatan Udara AS.
Muncul juga rekaman yang menunjukkan 2 orang jatuh dari pesawat C-17 sesaat setelah lepas landas. Demikian Tribuners Tribun News Today, saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.